Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatul Rahmah dari kelas 1 KPIE. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Pengertian dari hadis mutawatir lafzi adalah lafaz-lafaznya para perawi itu sama baik hukumnya maupun maknanya. Menurut Ibnu Hibban dan Al-Hamzani, bahwa hadis yang didefinisikan di atas tidak ada wujudnya. Menurut Ibnu Shalah, yang diikuti pendapatnya oleh Imam Nawawi, hadis mutawatir lafzi sedikit sekali dan sulit dicari contohnya. Saya mendapatkan contoh hadis mutawatir lafzi yang artinya, barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaknya menempati tempat duduknya di neraka. Hadis mutawatir lafzi itu lafadznya sama atau hampir sama. Hadis mutawatir maknawi. Pengertian dari hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan, tapi dapat diambil kesimpulannya hadis-hadis itu punya makna yang sama secara umum. Contoh dari hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir maknawi adalah Nabi bersabda dengan mengangkat tangan. Jika diteliti, ada sebanyak 100 buah hadis yang dalam hal lafaz, pengertian, dan nilainya. Namun jika disimpulkan, dapat diambil makna bahwa Nabi berdoa dan mengangkat tangan. Hadis demikian bisa disebut dengan hadis maknawi. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pengertian dari hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa adalah nampak atau tampak, kelihatan. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tobaqoh dan belum mencapai batas mutawatir. Apa itu tobaqoh? Tobaqoh itu tingkatan. Ya, contoh dari hadis masyhur, sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seorang hamba, akan tetapi akan melepaskan ilmu dengan mengambil para wali. Sehingga apabila sudah tidak terdapat seorang yang alim, maka orang bodoh akan dijadikan seorang pemimpin, lalu memberikan fakta tanpa didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz artinya sedikit, yang gagah atau yang kuat. Sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan dengan minimal 2 sanad yang berlainan rawinya. Jadi rawinya itu berbeda ya. Contoh hadis aziz. Sebuah hadis yang artinya sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga aku, Nabi, lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya, serta seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang tidak sama. Keterangan dari hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dengan jalan Anas, dan diriwayatkan oleh Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, hadis gharib, secara bahasa yang jauh dari kerabatnya. Sedangkan secara istilah, hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri dan tidak dipersyaratkan perawinya. Seorang perawi tidak terdapat dalam setiap tingkahnya periwayatannya, akan tetapi cukup terdapat pada suatu tingkatan atau lebih, dan bila dalam tingkatan yang lebih jumlahnya lebih dari 1, maka itu tidak mengubah dari statusnya.
maksudnya merubah dari statusnya itu adalah merubah status dari hadis gharib tersebut. Sekian penjelasan saya, mohon maaf banyak tutur kata yang salah, penjelasan yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.